Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Agung, teman-teman semuanya, dan kakak Astu sekalian. Oke, jadi kali ini aku mau sharing-sharing terkait time of module in Odoo 16. Jadi kali ini kita akan nge-explore gimana caranya untuk nge-assign time off by user, dan gimana caranya untuk nge-approve time off by manager, dan juga nanti akan berkaitan dengan allocation. Oke, mungkin langsung aja sebenarnya modul time off ini itu modul yang bisa untuk mengelola permohonan cuti dan izin karyawan, mulai dari pengajuan hingga persetujuannya. Nah, pengelolaan cutinya itu pokoknya sangat efisien dan mungkin kita langsung aja untuk persiapan environment-nya. Jadi untuk persiapan environment-nya itu mungkin teman-teman bisa cek di artikel aku di Medium sebelumnya atau di video-video sebelumnya. Jadi yang harus disiapin itu adalah terkait Docker. Nah, jadi karena aku sebelumnya itu udah punya Docker container terkait folder Odoo yang bisa di-run melalui localhost, nah kita akan menggunakan Docker tersebut. Oke, jadi untuk tahapan awal gimana cara setup Dockernya dan lain sebagainya itu bisa dicek di artikel awal-awal aku terkait Odoo 16 ini, dan di situ setup localhostnya udah clear banget, insya Allah penjelasannya. Oke, sekarang mungkin kita lanjutan dari video sebelumnya. Jadi di video sebelumnya itu aku telah menjelaskan terkait modul attendance, di mana database ini tuh bisa kita duplicate dan kita pakai uh, untuk modul time off ini, karena kita akan mengeksplorasi terkait modul time off. Oke, mungkin langsung aja. Jadi di sini kita duplicate database-nya. And then, nah, user apa aja sih yang mau kita gunain? Jadi, banyak user yang mau kita pakai. Salah satunya itu ada admin. Admin ini tuh nanti akan dilakukan untuk men-setting atau memberi restriksi siapa user yang dapat memakai modul time off ini, dan aksesnya itu seperti apa gitu. Apakah mereka bisa mengakses semuanya apa bagaimana gitu. Nah, kalau untuk user manager HR itu nanti dia yang akan nge-approve si time off-nya itu. Terus user user yang bakal aku pakai utamanya itu adalah user Sabila yang bakal ngajuin terkait time off-nya. Nah, mungkin di sini ini ada information about account and the password-nya. Nah, ini untuk Hana, manager HR-nya. Terus ini untuk Sabila, untuk asumsi user sales yang akan kita pakai nantinya. Oke, nah sebelum mulai, kita juga harus make sure that modul time off-nya itu udah berhasil diaktifkan. Caranya gimana? Kita uh, buka ke buka ke mod buka ke navigation bar di sini. Nah, itu tuh ada apps yang dimana di sini tuh banyak apps-nya. Nah, kita langsung search aja time off. Nah, di sini ketika kita udah search time off, kita langsung bisa melihat ya mode time off ini apakah dia udah terinstall atau belum gitu. Kalau misalkan belum terinstall, itu biasanya tulisannya activate, dan we have to activate first and then it will be installed automatically. Oke, so next kita bakal explore terkait modul ini. Jadi uh, yang pertama akan kita lakukan itu kita akan melakukan restriksi ke beberapa user dalam mengakses modul time off ini. Nah, so we have to log in as an administrator first. Jadi untuk administrator itu nanti dia akan mengasih restriksi ke manajer HR itu sebagai administrator, terus manajer user yang ada beberapa orang di sini yang teman-teman bisa baca di sini. Nah, itu nanti akan direstriksi sebagai officer. And then untuk usernya sendiri itu uh, kita nggak usah dikasih akses apa-apa gitu. Oke. Next, this is all the information about the account. Nah, ini ada Gmailnya sama passwordnya bisa dipakai. Oke, nah terus nantinya aku juga bakal pakai terkait direktur. Jadi di sini asumsinya itu ada beberapa user yang bakal kita gunakan. Dan ada tambahan user baru yaitu director. Jadi untuk director ini di skenario sebelumnya itu tuh kita belum pernah punya
user atau employee yang director, jadi kita perlu import. Nah, di sini teman-teman bisa cek di link yang ada di video. Nah, di sini ada beberapa file terkait master data. So there is import department, import employee, import job position, and import director. So teman-teman bisa ubah akses, uh, teman-teman bisa masukin director ini sebagai user dan juga employee di Odoo 16 dengan langsung mengimport master data ini. Jadi teman-teman nggak perlu untuk ngetik ulang siapa informasinya. Pokoknya kalau di sini kan informasinya banyak ya, jadi teman-teman nggak perlu ngetik ulang, teman-teman bisa langsung import file Excel-nya aja. Oke, terus selanjutnya kita bakal mengubah ya. Kan tadi kita mau memberi akses ke mereka. Oke, jadi yang pertama itu aku akan mengubah akses modul time off ke user. Yang usernya itu manager HR Hana sebagai administrator. So, for the step, itu teman-teman login as an administrator and then go to the navigation bar and then ada settings. Nah, teman-teman bisa buka settings. Lalu di settings ini nanti teman-teman langsung cari aja Hana. Nah, terus nanti kalau udah dapet Hana, itu teman-teman bisa uh, ubah di sini. Jadi ada time off, karena kan kita udah punya modul time off nih. Di sini kan modul time off udah terinstall tadi ya di awal. Nah, teman-teman bisa cek time off di sini, dijadiin administrator. Oke, selanjutnya kita bakal menuju ke users city yang bakal kita ubah time off-nya sebagai officer. Ini udah diubah, and then we do the same thing to kepala sales-nya as an officer. Nah, kalau udah, kita bakal menuju ke Dirga. Nah, Dirga ini kan asumsinya adalah employee baru and user baru gitu. So, we have to import record first. Nah, caranya itu adalah teman-teman bisa buka di modul setting. Nah, karena belum pernah sama sekali ada users and ya users about Dirga, jadi kita bisa menuju settings ke navigation users and then klik import records. Nah, di sini teman-teman harus masukin import file Excel-nya. Nah, after teman-teman import file Excel-nya, teman-teman harus ngecek dulu nih dengan klik button test yang ada di sini. Oke, nah and then di sini bakal notify everything seems valid or not. Kalau misalkan everything seems valid, teman-teman bisa lanjut ke importnya. Nah, kalau misalkan udah di import, nah dia bakal masuk secara otomatis. Oke, selanjutnya teman-teman juga perlu melakukan create department baru karena kan di sini asumsinya di Rega itu as an eksekutif. Jadi sebelumnya karena belum ada eksekutif, teman-teman perlu uh, import perlu buat department baru. Nah, di sini langsung aja buat di navigation employees and then klik aja Dirga. Oke, diklik aja departmentnya terus untuk membuat department baru. Nah, untuk buat job position-nya, teman-teman bisa, kan job position tadi kita mau masukin file Excel ini ya. Nah, tapi teman-teman juga bisa ngelakuin secara manual, gitu, menuju navigation employees and then create job position di sini, sesuai preferensi masing-masing. Oke, selanjutnya itu, ini kalau udah tampilan di itu akan seperti ini, departmentnya apa, job positionnya udah bisa terpilih ya. Kalau misalkan belum ada job positionnya bisa buat di sini lagi gitu. Oke, next itu ternyata Dirga ini juga perlu diimport sebagai employee. Kan kalau tadi baru sebagai user aja. Nah, sekarang perlu diimport sebagai employee juga. Caranya itu adalah teman-teman bisa go to navigation bar and then go to employees. Nah, di employees ini akan banyak muncul employee yang udah terdaftar. Nah, teman-teman perlu klik import records di sini. Habis itu klik masukkan file Excel yang udah dibuat di sini gitu. Nah, and then kalau udah we have to check first everything seems valid or not. And
Kalau misalkan udah, nanti teman-teman bisa langsung klik import aja gitu. Oke, selanjutnya teman-teman bisa, kalau misalkan ini udah berhasil, berarti Dirga berarti udah aman ya. Nah, sekarang jangan lupa Dirga diubah eh, time off-nya itu menjadi officer. Oke, next-nya itu kita akan mengubah si usernya itu jadi officer kayak gini. Sama seperti yang tadi. Oke, next-nya itu kita bakal membuat time of type. Jadi kan kita tadi udah, si administrator itu udah memberi restriksi ke beberapa user yang akan berkaitan dengan modul time off. Setelah memberi restriksi, administrator ini perlu membuat dulu, manager HR itu perlu membuat dulu time of type apa sih yang bakal bisa untuk karyawan tuh mengajukan gitu. Nah, oke, jadi caranya adalah teman-teman bisa login as a manager HR. Nah, di sini skenario-nya itu adalah si Hana. Jadi nanti Hana bakal login, habis itu nanti Hana perlu buka modul Lives di Odoo. Nah, Hana perlu klik langsung aja di navigation bar-nya and then go to module live. Nah, kenapa modulnya itu modul live bukan modul time off? Karena di Odoo 16 ini kadang dia berubah gitu jadi lives. Nah, tapi ini sama aja isinya yang merupakan modul time off gitu. Oke, kalau udah ini tampilannya. Nah, habis itu eh, teman-teman bisa akses time of type di menu configuration. Nah, teman-teman bisa cek di navigation bar di sini itu ada menu configuration. Nah, jadi menu configuration ini ada time of types, accrual plans, public holidays, Thursday. Nah, langsung aja go to time of types and then create a new. Nah, di sini adalah time of types yang udah automatically dari Odoo 16-nya gitu. Nah, sekarang skenario-nya itu aku akan buat tiga. Yang pertama itu ada time off untuk cuti tahunan, cuti sakit, sama cuti lahiran. Nah, for the first one itu ada cuti tahunan. Jadi untuk cuti tahunan ini, teman-teman bisa isi aja sesuai preferensi masing-masing. Tapi untuk approval-nya, kalau di sini aku asumsinya itu by employees approver and time of officer. Terus ini untuk allocation request-nya, teman-teman bisa setting aja sesuai kebutuhan. And then there is a tag time of in-nya itu day, terus kind of time off-nya itu absence, and responsible time of officer-nya itu Hana. Oke, next ini just for the logo if you want. Nah, oke, untuk cuti, kalau tadi kan untuk cuti tahunan, sekarang untuk cuti sakit sebenarnya mirip-mirip, tapi teman-teman bisa sesuaikan lagi untuk allocation request-nya, and then all the information about it bisa sesuai preferensi masing-masing. Oke, nah selanjutnya itu ada membuat time off cuti baru salin. Jadi di sini juga disesuaikan aja sesuai preferensi masing-masing. Nah, di sini ada approve by time officer karena I'm gonna setting approvalnya itu seperti itu. Oke, next, jadi administrator udah membuat nih type dari time off-nya. Sekarang kita mau terkait allocation, mau eksplorasi terkait allocation. Nah, sebenarnya eksplorasi allocation itu kayak skenario-nya adalah ketika employee itu udah menghabiskan jatah waktu cuti yang mereka miliki dan ternyata punya kebutuhan mendesak nih sehingga kayak perlu mengajukan cuti lagi. Dan karyawan itu mengajukan penambahan jatah waktu cuti itu kepada manajer HR. Jadi sebagai manajer HR kita butuh membuat allocation untuk perusahaan tersebut gitu. Oke, di sini stepnya adalah kita perlu login dulu sebagai manajer HR and then we go to Lips modul. Kalau udah ke modul tersebut, kita klik configuration di sini. Nah, configuration di sini teman-teman pilih time of types lagi. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk time of types yang udah tadi sebelumnya kita buat ada cuti tahunan, sakit dan bersalin. Nah, di sini sekarang ketentuan allocation type-nya itu aku akan membuat cuti tahunan itu seperti ini. Caranya gimana? Caranya kita klik cuti tahunan yang di sini, and then bakal tampil page seperti ini. Nah, di sini ada allocation, ada button allocation yang ada di sini. Nah, teman-teman bisa langsung klik aja.
kalau misalkan udah, nanti tuh ada klik, ada button new. Nah, ini untuk create a new allocation. And here's the new allocation that I already make. Jadi di sini allocation type-nya aku buat regular allocation, and validity period-nya disesuaikan aja, duration-nya berapa hari, and time of type-nya itu dari tahunan. Oke, selanjutnya kalau misalkan udah dibuat, ya teman-teman bisa langsung klik aja, klik confirm, button confirm di sini. Tuh. Oke, selanjutnya kalau misalkan udah, nanti teman-teman tuh perlu untuk mengecek lagi ya, apakah di sini udah benar apa belum informasinya. Dan di sini tuh ada, kalau udah tervalidasi allocation-nya, berarti bisa digunain oleh perusahaan gitu. Dan di sini statusnya itu akan berubah jadi approved. Yang tadinya to approve gitu. Oke, yang tadinya to submit jadi approve. Oke, jadi teman-teman udah bisa terkait allocation. Sekarang kita akan, asumsinya itu kita akan melakukan submit pengajuan allocation. Nah, jadi skenario untuk pengajuan allocation ini dari POV user. User aku itu kan Sabila, dan di mana dia itu perlu mengajukan allocation. Oke, berarti dia perlu login dulu nih sebagai um, dirinya sendiri, Sabila, and then go to Leaves module, and then teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada allocation request. Nah, teman-teman bisa klik tombol allocation request untuk ngelakuin pengajuan allocation, dan akan nanti muncul pop-up seperti ini. Nah, nanti di sini tuh teman-teman bisa isi sesuai preferensi masing-masing gitu. Oke, nah next-nya itu teman-teman bisa buka navigation approval untuk ngecek nih terkait allocation request tadi gitu. Kan tadi kan kita udah ngajuin nge-request allocation itu cuti bersalin. Nah, di sini nge-request untuk duration-nya 66 hari gitu. Di sini teman-teman bisa buka navigation approval-nya, and then go to this menu. Nah, di sini ada allocation. Nah, di sini akan tertampil ya terkait yang tadi udah dibuat, yang dimana statusnya itu to submit gitu. Jadi udah disubmit, yang dimana ngajuin untuk 66 hari gitu. Nah, jadi berarti kalau misalkan statusnya tuh submit, draftnya itu tuh masih perlu disubmit dengan klik tombol confirm gitu, biar terkirim ke manajer. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa klik yang di sini, bisa diklik aja, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, teman-teman bisa klik button confirm di sini. Kalau misalkan udah klik button confirm, berarti udah aman dan statusnya udah to approve. Jadi nanti akan didirect ke tampilan dari POV manajernya. Oke, kalau udah akan seperti ini. Nah, sekarang kita balik lagi nih. Kita akan login sebagai manager HR, yang dimana kita mau approve pengajuan allocation cuti bersalin dari si user tadi. Caranya gimana? Eh, Sama seperti sebelumnya, kita bisa langsung login aja as a manager HR, and then sebenarnya kita nggak harus buka em, modul-modul yang ada di Odoo ini, tapi bisa langsung ke sini. Jadi nanti ada notification yang ada di POV si manager. Nah, seperti ini, time of allocation, di mana ini bisa langsung diklik aja. Kalau misalkan diklik, notifikasinya akan terhubung ke halaman itu akan terhubung ke modul Lives seperti ini. Nah, nanti akan muncul time of allocation seperti ini. Nah, di sini adalah user yang udah mengajukan time of allocation-nya gitu untuk cuti bersalin, yang dimana usernya itu adalah Sabila yang tadi kita udah buat. Nah, sekarang sebagai Hana itu kita mau nge-validate ajuan tersebut gitu. Caranya kita klik aja card Sabila ini, and then here's the tampilannya. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa statusnya itu masih to approve, yang dimana belum terapprove oleh manager HR-nya. Untuk mengapprove-nya, kita tuh perlu sebagai manager HR perlu ngeklik validate di sini.
Nah, kalau udah ngeklik validate di sini, nanti status di bawahnya itu akan berubah. Nah, nanti akan muncul seperti ini. To approve. Oke. Berarti itu udah di-approve ya allocation-nya. Oke, sekarang kita mau ngecek nih sekarang kita udah mengasumsikan bahwa manajer HR itu udah nge-approve allocation dari user Sabila. Nah, sekarang sebagai user Sabila kita mau cek pengajuan allocation yang tadi apakah udah di-approve apa belum tuh. Caranya itu kita perlu login as a user and then go to this module as usual. Oke, and then go to allocation. Nah, langsung lihat aja nih allocation-nya. Nah, di sini terlihat ya bahwa statusnya itu udah approved. Berarti udah di-approve oleh si manajernya. Berarti udah aman. Oke. Itu dia terkait eksplorasi modul leaves atau time off terkait allocation. Nah, sekarang kita mau explore nih terkait time off gitu. Jadi di sini asumsinya adalah employee itu ingin mengajukan time off dengan jatah time off yang dimilikinya. Nah, dengan akun user, kalau aku kan dapetnya tadi Sabila. Nah, jadi dengan akun Sabila ini kita akan buat time off request sesuai dengan ketentuan ini gitu. Nanti masing-masing tuh beda-beda ya. Aku kayak sebenarnya ini sesuai preferensi masing-masing, teman-teman bisa sesuaiin aja, misalkan cuti bersalin mau berapa hari, tahunan berapa hari, sakitnya berapa hari, itu. Oke, sekarang teman-teman perlu login dulu as user Sabila dan membuat time of request-nya. Caranya gimana? Teman-teman bisa langsung go to this modul live ini, and then teman-teman bisa langsung aja ke uh, navigation bar di sini ada my time off and then klik my time off. Nah, di sini dapat muncul tampilan untuk milih ya new my time off ini untuk ngisi time off-nya tuh untuk pengajuannya tuh seperti apa gitu. Nah, tapi karena sebelumnya itu aku nge sebagai administrator memberikan akses kepada user itu sebagai officer di modul leaves atau modul time off ini, jadi kita perlu ubah aksesnya karena ketika nanti buat new time off, dia tuh bakal akses error. Nah, errornya itu kayak gini, akan muncul pop-up seperti ini, itu maka kita perlu solve dengan ubah dulu jadi um, administrator ya. Jadi untuk yang modul modul time off di akun si Sabila itu perlu disetting lagi restriksinya sebagai administrator. Oke, next kalau misalkan udah nanti diulangin lagi step yang ke sini, buka navigation time off-nya, and then go to my time off, and then teman-teman bisa langsung aja ngisi. Nah, di sini ada new time off. Jadi di sini ada tipe time off-nya berapa apa, and then dates-nya kapan, duration-nya kapan, description-nya apa. Ini sesuai preferensi masing-masing. Nah, di sini itu aku telah buat ya, teman-teman, terkait time of type untuk cuti bersalin. Terus juga ada untuk cuti tahunan yang di sini. Nah, terus ada juga cuti sakit. Ini udah aku buat untuk diajukan. Nah, teman-teman bisa juga sesuaikan dengan preferensi masing-masing. Oke, kalau udah, berarti dari POV user udah mengajukan, sekarang kita mau untuk mengapprove-nya. Nah, tapi untuk mengapprove-nya itu, kita perlu dari POV manager, entah itu manager HR atau manager departemen tersebut. Nah, pertama itu aku dari manager usernya dulu, yang dimana Sabila di sini itu adalah sales, executive senior sales, dan managerial salesnya itu adalah Sinta. Maka aku akan dari POV Sinta akan mengapprove ataupun menolak request time off dari si Sabila tadi gitu. Begitu juga dengan manager HR. Nah, di sini yang akan di-approve time off request-nya itu adalah cuti tahunan sama cuti bersalin. Nah, atau compensatory days, tapi di sini aku enggak. Di sini skenario-nya hanya cuti bersalin.
Dan juga aku bakal nolak time of request untuk cuti sakit gitu. Nah, caranya itu gimana? Caranya teman-teman bisa buka modul Leaves lagi untuk menu time off dan bisa ngelakuin filter. Jadi di sini klik ya modul Leaves-nya, terus di sini ada navigation bar approval. Nah, teman-teman bisa go to this menu time off, and then kalau udah diklik itu akan muncul seperti ini. By the way, ini kita login sebagai manager sales ya, yaitu Sinta, karena dia yang menentukan untuk di approve apa tidak gitu. Nah, terus di sini ada beberapa employee-nya yang bisa dicek. Nah, terus sekarang kita akan ngelakuin approve pada setiap cutinya, kecuali untuk cuti sakit kita akan um, di tidak di approve. Oke, yang pertama itu ada cuti tahunan. Jadi langsung aja dibuka, diklik. Nah, nanti si Sinta ini tuh perlu klik button approve di sini. Tuh, nah, jadi teman-teman bisa lihat ya bahwa statusnya di sini masih to approve. Nah, kalau misalkan udah diklik approve, nanti ada log message-nya di sini di bawah. And then di sini statusnya tuh berubah menjadi second approval, yang dimana kita tuh masih perlu melakukan second approval dari si manager HR-nya gitu. Nah, oke, sekarang I'm gonna log in as a manager HR untuk memberi second approval untuk request time off tersebut gitu. Nah, di sini udah login ya sebagai si Hananya. Nah, kalau misalkan udah login, di sini tinggal di validate aja. Kalau misalkan udah di validate, itu akan muncul seperti ini. Nah, di sini statusnya berubah ya, jadi approve, dan di sini dapat terlihat untuk pengajuan Sabila cuti tahunan gitu. Oke, nah sekarang yang selanjutnya itu adalah menolak cuti sakit. Nah, sebenarnya untuk menolak cuti sakit ini bisa langsung di manager sales aja, nggak perlu sampai manager HR. Jadi nanti manager sales ini perlu klik button reviews di sini. Nah, di sini dan hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Nanti ada button reviews di sini, sorry, di sebelah kiri atas. Nanti statusnya berubah jadi reviews di sini. Oke, so here's the result untuk cuti sakit. Oke, so apabila apabila dari employees approval atau yaitu manager HR ataupun manager sales itu nggak menyetujui request time off itu, jadi udah nggak perlu lagi tuh melakukan second second refusal gitu kan. Kalau yang tadi tuh ada second approval kan teman-teman, dan perlu dua tahap gitu. Nah, kalau ini tuh nggak langsung sekali aja udah bisa otomatis ter-reviews. Oke, nextnya itu adalah cuti bersalin. Jadi di sini asumsinya kita mau nge-approve cuti bersalin di sini. Nah, di sini kan tadi kita sama seperti tadi sih sebenarnya stepnya. Jadi login dulu as a manager user, yaitu manager sales Sinta. Nah, di sini statusnya itu masih second approval, ya kan? Karena tadi udah diklik approve sama kayak di step satu tadi. And then kalau udah statusnya second approval, kita perlu login sebagai manager HR untuk memberikan second approval untuk request time off. Nah, jadi langsung aja diklik apa namanya? Diklik validate. Nanti di sini tuh ada button validate. Nah, kalau udah klik validate, statusnya itu akan berubah menjadi approve. Nah, teman-teman jangan sampai klik button reviews setelah button validate-nya ya, karena nanti bakal gagal atau bakal ditolak si pengajuan time of request untuk cuti bersalin ini gitu. Oke, kalau udah, nanti teman-teman bisa login lagi sebagai manajer HR untuk melihat laporan terkait status cuti karyawan di bagian reporting. Nah, caranya itu teman-teman bisa login sebagai manajer HR, yaitu Hana, and then go to navigation bar and search for module leaves, and then there is navigation bar here. Nah, nanti teman-teman langsung milih aja untuk menu reporting by employee. Nah, di sini nanti akan muncul time of analysis
seperti ini. Nanti teman-teman bisa pilih preferensi tampilannya, visualisasinya mau pakai bar chart, line chart, atau yang lain gitu di sini. Oke, kalau udah berarti kita bisa lihat ya bahwa Sabila itu time off untuk cuti tahunannya itu seberapa banyak sih, terus untuk cuti sakitnya berapa banyak, dan untuk cuti bersalinnya seberapa banyak. Seperti itu. Oke, next itu kita bakal kan tadi kita udah approve, kita sebagai manajer juga udah ngelakuin apa nerima ataupun menolak time off yang di request dari employee. Nah, sekarang kita sebagai user atau sebagai employee si Sabila ini kita tuh mau lihat lagi jumlah jam atau hari yang tersisa untuk mengambil cutinya tuh seberapa banyak sih gitu. So, teman-teman bisa langsung aja login as a user Sabila di sini, and then teman-teman bisa hmm, go to navigation bar lagi, search for module lists, and then here's the dashboard. Nanti teman-teman bisa cek di sini ada extra hours-nya, cuti tahunannya, days available-nya berapa, terus days available for cuti bersalinnya tuh berapa gitu. Ini teman-teman bisa langsung cek aja. And that's all. Ini untuk penjelasan tambahan. Kalau misalkan teman-teman tertarik untuk baca-baca lebih lanjut, bisa langsung go to Medium aku yang linknya ada di description below. Oke, mungkin sekian aja sharing-sharing aku kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan. Semoga berkat dan semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.